Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan mohon di subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi tentunya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua pada cuan, sangkut cuan, sangkut cuan, sangkut ya. Ini edukasi untuk pemula yang saya edukasikan di sini, yang real-real, yang fakta-fakta original, nggak perlu kita membuat orang komo ataupun tipu-tipu ya, berbohong-bohong menjanjikan yang muluk-muluk. Anda jual macam-macam, uang pinjam, uang apa untuk masuk kripto yang dibeli token micin yang katanya seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, tunggu 3 tahun, yang adanya makin harganya nggak karuan, kasihan ya. Kita harus berhati-hati di dalam token micin ya. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada Anda semua, perlu belajar dulu, jangan mudah percaya dari omongan kanan kiri yang nantinya akan mengakibatkan sangkut. Cari faktanya aja. Faktanya main kripto itu cari koin yang bagus-bagus ya, yang udah jelas. Dan di top CMC yang saya katakan bolak-balik ya, dan di saat next bulan kita TP masuk di saat bearish, harus beli koin apapun dalam kondisi hancur baru Anda masuk. Itu pun ada catatan koin yang bagus-bagus, ketika nanti next bulan dia akan naik lagi, diangkat harganya ya. Paham ya? Jadi ini saya akan sedikit singgung sebelum membahas topik yang lain. BRC ini ya, BRC 20 ini, bagi yang orang nggak ngerti, saya juga kaget tadi ya. Terima kasih, kemarin ada yang komen, itu gimana sih kok di BRC 20 kok sekarang ada di jaringan Bitcoin ya. Jadi jaringan Bitcoin ini ya bukannya malah menimbulkan bagus ya, ini BRC 20 itu malah berisiko tinggi, karena BRC 20 dijadikan eksperimen di BTC, jaringan BTC ya. Karena siapapun kita bisa ya masuk ke jaringan itu, kita masukkan data-data yang punya kita, bisa tersimpan selamanya di Bitcoin, di jaringan Bitcoin, tapi risikonya sangat besar ya. Makanya dari itu adanya ETH itu mungkin yang lebih dari sekarang, yang lebih termodern ya. Jadi kalau BRC 20 ini saya rasa siapapun bisa masuk ke situ ya. Ini sangat berbahaya sekali, apalagi dijadikan BRC 20 ini dijadikan namanya eksperimen token standar ya. Jadi sangat berbahaya. Anda perlu saya jelaskan di sini bahwa apa yang namanya BRC 20 token ini bukan malah di jaringannya sendiri, malah sekarang malah kacau nggak karuan, pindah lagi ya, bereksperimen di jaringannya BTC. Malah ini sudah menjaring gila-gilaan ya. Totalnya yang di BRC 20 itu sudah ada 8.550 totalnya, dengan total market cap sudah 118 juta US dollar bro. Gila nggak? Total market capnya saja sudah ya 118.986 US dollar. Gila bro. Jadi dengan adanya ini masuk ke sini itu total marketnya udah sebesar itu, untungnya sudah banyak. Tapi tidak pernah yang namanya koin BRIS itu harganya dipam sama developernya. Dia keuntungannya sebetulnya banyak, takutnya kita dijadikan sapi perah di sini, sampai yang namanya ada sell kontrak di sini juga di BRC 20 dengan jaringan BTC-nya ternyata sudah 8.550 totalnya tokennya, dengan total market cap-nya sudah 118.617.986 US dollar. Gila bro. Makanya ini takutnya ini
aduh rampok takutnya rampok. Jadi saya ingatkan untuk para holder BRIS semua untuk berhati-hati. Yang sudah punya token sudah biarkan aja, wong kita semua pada sangkut. Yang harganya turun lagi, andaikan mau serok lagi, saya harap nggak usah ya, saya bilang nggak usah. Masih banyak kesempatan cuan di koin lain ya, koin-koin yang benar. Ini saya jadi punya pemikiran seperti ini betul-betul kita itu dijadikan eksperimen sama apa yang namanya developer BRIS. Itu kemungkinan, ini pendapat saya pribadi ya, Anda bisa juga berpendapat. Untuk pendapat Anda sendiri mungkin lebih baik ya, monggo-monggo saja. Yang namanya orang itu, developer itu, teknologi itu bikin blockchain itu ya berdiri di jaringannya sendiri. Contohnya itu Sui yang baru kemarin-kemarin ya, Arbitrum berdiri di jaringannya ETH Layer 2-nya ETH Matic itu baru bener. Solana punya jaringan sendiri, Cosmos ya, itu jaringan-jaringan yang betul. Masa BRC20 ya dijadikan eksperimen ke dalam jaringannya Bitcoin yang siapapun bisa akses ke situ, ataupun kita bisa mengirimkan data-data kita biar tersimpan selamanya di jaringannya BTC itu bisa. Jadi dalam penilaian saya ini barangkali memang dia nggak mau modal, nggak mau kerja ya, hanya eksperimen semua, nggak mau terus diperbaiki jaringannya supaya nggak kena hacker, supaya kuat. Ketika Cardano itu dulu kan sampai ada sayembara siapa yang bisa menjebol daripada blockchainnya akan dikasih uang yang besar, itu kan dulu seperti itu untuk uji coba waktu meningkatkan daripada jaringannya Cardano. Ini mungkin tidak akan mengembangkan bro, justru ini nebeng jaringannya apa BTC yang tidak punya kontrol. Jadi di situ cari gratisan cara kasarannya untuk mendirikan daripada koin-koin micin yang calon-calon scammer masuk ke jaringannya BRC20 yang berada di jaringannya Bitcoin ya. Jadi saya sarankan untuk Anda berhati-hati dengan BRIS ini. Udahlah, kita hitung-hitung kita gambling, udah jangan lagi tobat untuk di token micin yang setiap hari ya dari koin ini koin itu kita dimainkan ya, pikiran kita dipancing masuk koin ini, masuk token ini, masuk token ini, tidak terhitung lagi ya, yang semua itu membuat kita semua sangkut. Jadi saya punya strategi di sini ya, belilah di top CMC yang betul-betul baik. Berapa untungnya, entah itu 10%, 50%, 1 kali lipat, 2 kali lipat. Yang selama ini pernah saya alami itu hanya berada di BTC, ETH ya, sama BNB, XRP, Cardano top 10 CMC, dan juga yang lain-lainnya di situ kan yang harganya murah masih berpotensi, yang punya fundamental yang bagus kan juga banyak ya, seperti apa namanya XLM, Habar, yang jelas itu aja. Dan untuk main scalpingan, untuk main cari cuan di saat next bulan yang dimainkan oleh cukong-cukong Indodax ya, di situ ada HOT, ada VRA, ada Depcoin yang saya sebutkan di situ banyak sekali ya, yang memang lokal-lokal juga di situ bisa untuk bermain. Kalau kita sudah beli dari sekarang yang harganya murah, ketika nanti di pump
dimainkan, karena dimainkan itu kan dipancing harga tinggi. Kalau dipancing harga tinggi, kita sudah beli di harga murah kan, barang kita ikut naik. Nah, well itu kan memancing nanti dinaikkan supaya orang-orang itu masuk di harga tinggi, kita ikut ke bawah tinggi, kita TP, nanti well TP yang sangkut kan orang-orang baru. Kebanyakan kan seperti itu. Memang kayak gitu kondisinya bermain kripto. Mas Bro ngomong apa adanya, biar saja. Ya nggak cocok ya silahkan aja ya, nyatanya kita kayak gini yang ada sangkut ya. Jadi itu ya intinya yang saya berikan pengertian hari ini. Itu ini Anda lihat sendiri ya, bahwa ini adalah jaringan BTC yang sekarang itu bisa dikatakan nggak terpakai, hanya khusus untuk Bitcoin ya. Jadi jaringan ini itu untuk eksperimen daripada BRC, bukannya langsung dia BRC-nya itu mengembangkan blockchain-nya sendiri, maksud saya malah bereksperimen di jaringannya BTC. Ini sangat berbahaya sekali dan risikonya taruhannya sangat besar bro. Jadi yang saya kemarin video itu saya bilang bahwa Breeze itu kacau, ya kenyataannya begini adanya. Untung kemarin ada komen dari subscriber yang tanya itu kok BRC20 kok sekarang di Bitcoin. Ya ini setelah saya cari informasinya, saya masuk ke websitenya BTC, ternyata betul adanya. Ini Anda bisa masuk, siapapun bisa masuk dan bisa dicek-cek di sini yang bahwa BRC20 ini lagi eksperimen token standar ya di on the Bitcoin BTC blockchain ya. Ya bahasa Inggrisnya Mas Bro, Mas Bro ya ngomong apa adanya. Memang bahasa Inggris Mas Bro itu hanya dikit dikatakan, bilang nggak bisa itu aja ya, nggak usah pakai yang sok-sokan bisa ya. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa sekarang BRC20 lagi berpayung di dalam BTC yang umumnya itu kan kayak Solana bikin blockchain sendiri ya, terus apa yang namanya kayak blockchain Cosmos kan seperti itu. Nah kalau umpamanya apa yang namanya BRC20 kok masuknya di layer 2 nya ETH, justru itu bagus. Kayak Arbitrum itu langsung berapa itunya, langsung 20 triliun ya market capnya di situ. Kalau Sui itu masih sekitar 9 triliun ya, masih kalah dengan market capnya daripada apa yang namanya Arbitrum. Jadi kalau memang BRC20 ini mau hebat, mau bagus, itu yang jelas ya masuk jadi layer 2 nya ETH. Kalau ini sudah ketahuan mulai ngibul bro, mulai ngibul ya. Ini saya tegaskan lagi untuk kedua kalinya. Sampai kemarin juga ada subscriber yang ngasih informasi, terima kasih informasinya, yang dibilang ada AMA, tapi memang saya nggak mikirin itu yang sudah-sudah. Yang namanya AMA itu ya dari Baby Doge itu dulu kan sering sekali amanya, ternyata untuk apa ya, untuk memberikan bantuan ngasih makan anjing-anjing. Uang kita untuk ngasih makan anjing ya, perut kita aja dikosongi, dikepesi, dibikin sangkut ya, uang kita untuk ngasih makan anjing-anjing di sana yang nggak tahu di mana juntrungannya ya. Ini saya sampaikan sekali lagi bahwa BRC20 is an experimental token standar on the Bitcoin ya. Artinya BRC20 lagi dijadikan eksperimen ya, token standar di jaringannya blockchainnya BTC. Paham ya? Cuma itu yang saya sampaikan, ini benar-benar ya. Ini bisa Anda cek lagi ya, yang namanya BRC20 token ini sudah 8.550 total tokennya, dengan total market capnya sudah 118.986 US dollar bro. Edanan gila, pokoknya kita lagi ditipu lah ya, pokoknya seperti ini ya. Saya katakan apa adanya, bodoh amat. Ini totalnya ya, Anda bisa baca-baca sendiri di sini ya. Kita lagi namanya lagi diperas ini, yang
di BRC-nya 20 aja dengan ada apa namanya kontrak sell. Di sini sekarang BRC 20-nya pantesan saya cek di blockchain-nya BRC 20 kok nggak nongol-nongol, ternyata lagi kabur di jaringannya BTC bro. Ini kurang ajar ini bro. Ya udahlah, kita terima nasib aja. Bila nanti dinaikkan dia masih kurang mencari cuan, developernya dinaikkan kembali, ya kita buru-buru TP aja, kita tinggalkan, udah selesai ya. Itu mungkin hanya itu yang saya sampaikan tentang BRC 20 yang masuk ke blockchainnya Bitcoin ini. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial untuk para pemula ya, yang belum pernah mengalami pada waktu bull market tahun 2021, yang baru masuk tahun lalu ataupun 2 tahun yang lalu ataupun yang baru setengah tahun apa sebulan 2 bulan. Saya kasih tahu pengertian di sini. Ikuti channel saya supaya Anda nggak salah masuk ya. Masih mending Anda jangan percaya orang yang ngomong ngebul-ngebul. Anda nggak usah dipercaya, percaya saja, nanti ikuti ya kata-kata saya. Anda beli masuk di token-token ini yang saya tunjukkan, top CMC. Kalau yang nggak tahu top CMC mau top 50 ya nanti saya pilihkan, jangan sembarangan. Anda masih mending punya keuntungan 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu pasti ya. Saya yang sudah merasakan bull market tahun 2021, saya paham koin-koinnya yang mana, saya ngerti. Daripada Anda ya terlalu serakah yang inginnya jutaan persen keuntungannya yang hanya 1% daripada apa kebenarannya ya. Suka jelas kita pilih yang hanya keuntungannya ibaratnya 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi sudah positif, uang kita kembali, bahkan kita cuan. Daripada Anda serakah mendengarkan tutorial yang nanti naiknya berjuta-juta persen, toh adanya scam, Anda akan rugi sendiri ya. Camkan kata-kata saya. Bagi orang yang pemula belum tahu bahasa kripto, kadang-kadang ya saya mendingan memberikan tutorial bahasa yang sederhana, sebab banyak sekali tutorial yang memang kelasnya sudah kelas intelek. Bagi orang-orang awam, orang-orang pemula masuk kripto, nggak akan bakalan ngerti apa yang dia maksud. Anda nggak akan bisa mencerna. Milih token micin aja Anda sudah bingung, apalagi Anda suruh mendengarkan dengan ribetnya jaringan-jaringan blockchain ataupun smart contract ataupun cara kerjanya. Anda akan pusing lagi, apalagi yang dengan urusan software ya. Makanya saat di sini memberikan orang-orang awal, karena orang-orang awal pemula itu gampang ditipu ya, gampang ditipu sekali. Dikasih iming-iming yang cuan tinggi aja Anda sudah mau, ibaratnya kayak kerbau dicocrok hidungnya nurut saja. Saya kasihan yang model-model orang-orang pemula yang nanti toh akhirnya akan terjerumus ya. Sekali lagi ya, di sini kesimpulannya Anda masih mending pilih koin-koin top 10 yang untungnya cuma 50% ya, 100% itu sudah jelas positif untung dan sudah positif cuan, daripada Anda yang menginginkan jutaan persen tapi nyatanya omong kosong nggak ada ya. Karena Mas Bro tahu, pernah ngalami next bulan tahun 2021, koinnya saya paham ini yang dimainkan nanti ini, tapi kan koin-koin itu memang project nyata, jelas utilitasnya sudah terpakai ya. Cardano, XRP, Matic, apalagi Matic itu kan anaknya Trump, kemungkinan nanti menang jadi presiden lagi, ya udah ngebul cuan luper itu yang ada di Matic ya. Cuma itu ya mungkin ya untuk apa pendapat Mas Bro, Anda juga bisa berpendapat Anda sendiri ya. Mungkin hanya itu ya, saya nggak bahas banyak hari ini, agak lemes juga kalau lihat beritanya makin nggak konsisten seperti ini. Yang namanya Baby Doge aja ketika mau apa namanya di pembakaran itu rame, dulu videonya rame ya, dibakar, betul-betul dibakar, terus harganya naik ya. Saya masih mending cari cuan di apa
Baby Duke itu saya belum sangkut di sana. Waktu itu sangkut itu ada naik lagi, sempat kita TP, sempat kita kejemput. Ini kalau mau turun itu sulit sekali ya, masih harga di atas terus, mancing-mancing supaya orang pada masuk ya. Ternyata penurunannya tuh berlanjut terus, nanti ketika naik ya kayak gitu terus, naik terus, nanti pas bantingnya juga nggak langsung banting, itu sedikit supaya mancing orang masuk. Barangkali turun dikit nanti naik lagi lah, barangkali turun dikit nanti naik lagi lah. Makanya banyak orang yang kejebak di situ. Seperti kemarin ada yang komen katanya sudah beli di bawah masih turun lagi bang, beli di bawah masih turun lagi bang. Ya memang seperti itu. Makanya nanti belajar TA, nanya Mas Bro mau ngambil koin apa, nanti saya kasih tahu ya, di komen aja saya kasih tahu nanti standarnya harga ini kalau mau masuk. Tapi ya nunggunya sabar lama, kadang-kadang nggak sampai di situ ya sudah mantul lagi. Kalau Anda sabar jaring di situ ya, namanya orang jaring itu kadang dapat kadang enggak, tapi kan intinya kita udah pakai money management yang betul, nggak sangkut gitu ya. Jadi itu aja ya, cukup itu aja. Yang juga ini pernah dulu ya, awalnya itu dulu yang namanya PP tahun dulu ya, itu juga pernah sebetulnya ada di jaringannya BTC ini, yang sekarang dimunculkan lagi di jaringannya ETH. Makanya semua permainan kalau saya pikir ya kita lupakan token micin, banyak yang memang nggak karuan ya, banyak tipu menipu. Sekarang gini aja ya, yang namanya penipuan secara halus tuh yang secara kita nggak sadar ya, tetap kita dijanjikan yang muluk-muluk seperti Bitcoin itu kan. Banyak sekali yang tipu sana yang masih mengharapkan bahwa Bitcoin itu nanti harganya melebihi daripada Bitcoin, padahal dia mendapatkan dari iklan aja suatu harinya itu udah miliaran US dollar itu dari yang namanya siapa itu, saya lupa namanya, kan edan-edanan. Makanya saya sarankan untuk Anda berhati-hati, kita harus pinter lagi. Ini yang namanya tipu-tipu kelas intelektual. Kacau ini kalau begini ya. Kita bahas yang lain aja. Yang jelas ini BRC20 ya berisiko besar karena dijadikan eksperimen di jaringannya BTC ya, paham ya. Mungkin aja itu aja yang sampaikan kepada Anda ya. Hanya ini juga video kedua aja ngasih info masalah bris lagi bosen ya yang dibahas bris lagi yang nggak jelas juntrungannya ya. Mohon maaf Mas Bro yang sebesar-besarnya ya jika dalam ngomong kelepotan, nggak sopan ya, kurang berkenan ya. Yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa ya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.